siang semuanya. Siang, Pak. Baik, silakan duduk. Baik, kita akan rapat tentang PT Mayora Tbk. Nah, ini diberitahukan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Mayora Indah Tbk diselenggarakan pada hari Kamis 20 Juni 2019 bertempat di Hotel Arya Duta Lipo Village dan Lipo Karawici di Tangerang. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut. Dewan Komisaris Direksi, Komisaris Ibu Widya Setiawati, Komisaris Ibu Lasria, Direktur Utama Ibu Mona Febrina Sahara, Direktur Supply Chain Ibu Lesti Muslilayansi. Adapun yang berhalangan hadir adalah Direktur Operasional Bapak Gading Martin, Direktur Keuangan Bapak Raffi Ahmad, Direktur Pemasaran Ibu Bunga Citra Lestari. Baik, selanjutnya kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi agenda rapat dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Sepertinya tidak ada, Pak. Baik, keputusan dalam rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan quorum kehadiran dan quorum keputusan. Berikan kami sedikit waktu untuk memutuskan keputusan laporan tahunan direksi, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Baiklah, dengan demikian memberikan pembebasan kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan with at the chair atas segala tindakan pengurusan dan penguasaan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018. Sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun 2018. Ya, kami selaku pemegang saham dan kuasa pemegang saham menyetujui keputusan ini. Penggunaan keuntungan tahun buku 2018 adalah sebagai berikut. Laba bersih perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebesar 1.760.434.280.304 rupiah digunakan untuk dana cadangan sebesar 2 miliar rupiah, dan tunai sebesar 640 dengan 8.402.292.025 rupiah atau sebesar 29 rupiah per saham yang akan dibagikan kepada 22.358.699.725 saham besar 1.131.988.279 rupiah dimasukkan sebagai laba yang ditahan. Selaku Dewan Komisaris menyetujui penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2018 dan pemberian kuasa kepada direksi perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penunjukan angkutan publik untuk tahun 2019 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan agenda penunjukan angkutan publik tersebut. Menyetujui penunjukan angkutan publik Angkasa Putra dari kantor angkutan publik TNI Muslilah Sahara untuk melakukan pemeriksaan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberi kuasa kepada direksi perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya, serta memberikan wewenang kepada komisaris perseroan untuk menunjukkan angkutan publik dan atau kantor angkutan publik pengganti dalam hal terjadi suatu kondisi karena alasan apapun juga, dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit.
direksi dan komisaris perseroan sebagai berikut: memberikan kuasa kepada komisaris perseroan untuk melakukan penetapan remunerasi bagi anggota direksi perseroan dan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi dewan komisaris adalah tidak besar dari 50% dari besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang diterima oleh direksi perseroan. Kembali perubahan susunan direksi perseroan, berikan saya selaku ketua rapat dan pemegang saham meminta sedikit waktu untuk berdiskusi. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham tadi mengangkat kembali seluruh anggota direksi perseroan, yaitu Mona Ferdina Sahara selaku direktur utama, Lesti Wilayati selaku direktur subbisnis, Bapak Raffi Ahmad selaku direktur operasional, dan Bapak Gading Martin sebagai direktur keuangan, serta Ibu Bunga Citra Lestari selaku direktur pemasaran yang berhalangan hadir untuk masa jabatan hingga Dana hasil penawaran umum obligasi, penerbitan obligasi Mayora Indah 4 yang diterbitkan pada tahun 2012, penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 1 Mayora Indah tahap 1 pada tahun 2017, penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 1 Mayora Indah tahap 2 pada tahun 2017, penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 1 Mayora Indah tahap 3 pada tahun 2018. 12. Persoalan melakukan penawaran umum obligasi 4 Mayora Indah tahun 2012 dengan tingkat bunga per tahun dengan jumlah 750 miliar rupiah. Sampai tanggal 31 Desember 2018 masih tersisa dana yang belum digunakan yaitu sebesar 50 miliar rupiah. Sisa dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito PT Pos Emisi MISP Tbk, sebuah bank yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan. Dengan periode penempatan bulanan pada tahun 2018 terakhir kali diperpanjang pada tanggal 18 Desember 2018, jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2019 dengan suku bunga sebesar 6% per tahun. Diperoleh dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 1 Mayora Indah tahap 1 tahun 2017 sejumlah 500 miliar rupiah, tahap 2 tahun 2017 sebesar 550 miliar rupiah, tahap 3 tahun 2018 sejumlah 500 miliar rupiah. Seluruhnya telah habis digunakan sesuai dengan peruntukan sesuai dengan yang dicantumkan dalam prospektus. Ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBRI tahun ini memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk menghadap notaris guna menuangkan hasil keputusan agenda rapat. Rapat ini dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat dan melakukan perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memohonkan persetujuan kepada instansi berwenang. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham, kuasa pemegang saham yang berkesempatan dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum saham luar biasa. Saya selaku Ketua Rapat memohon maaf jika ada salah kata. Semoga perusahaan PT Mayora Indah Tbk selalu meningkat dan sukses untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih.